Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, kita masih berada di seri library populer atau library yang powerful ya dari Python. Nah, kebetulan kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas part satunya dari library yang pertama kita bahas yaitu NumPy. Karena memang ini paling ya bisa dibilang salah satu yang paling basic kayak gitu ya. Jadi karena kemarin terlalu panjang videonya, jadi saya split jadi dua. Nah, pada part yang kedua ini, pertama kita akan melakukan yang namanya iterating, atau perulangan dalam sebuah array gitu ya. Jadi karena kita belum import, maka kita perlu import NumPy. Nah, kita inisialisasi sebagai np misalkan, dialiaskan biar lebih singkat. Kemudian ya kita setelah library kita np tadi, np dot, nah baru kita apa yang kita lakukan yaitu membuat array kan. Yaitu array, kemudian kita kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung siku buka dan kurung siku tutup. Nah, kemudian isinya apa di dalamnya? Nah, isinya kan di sini 1, 2, 3 ya, array simple lah, sederhana. Nah, karena itu kita bisa looping dengan for misalkan. Nah, jadi for x, nah x itu apa? X itu adalah in arr. Arr adalah nama array kita. Jadi x tersebut adalah elemen-elemen pada array kita yang kita namakan dengan ARR kayak gitu. Kemudian kita apakan X tersebut? Ya kita print. Misalkan ya. Jadi kita print akan muncul hasilnya yaitu 1, 2 dan 3. Kita tunggu beberapa saat karena ini baru apa namanya? Running yang pertama jadi agak lama ya kayak ya menyesuaikan dulu lah si Jupiternya. Nah, kita udah keluar hasilnya maka kita bisa melakukan yang sama pada array 2 dimensi. Kalau tadi kan 1 dimensi tuh. Nah, pada array 2 dimensi itu sendiri, yang di print itu adalah kulit luarnya atau pada dimensi tertinggi. Nah, ini kan 2 dimensi ya, ini kan dimensi yang paling luar, ada 2 ya. Nah, kemudian dimensi yang paling dalamnya, karena ada 2, ya jadi ini elemen-elemen itu adalah dimensi yang di dalamnya gitu ya. Jadi yang ke print ya ininya, segelondong ininya ya, bukan masing-masing elemen yang 1, 2, 3, dan seterusnya itu. Nah, gimana sih cara kita biar bisa mengakses elemen-elemen yang di dalamnya? Jadi nggak gelondongan sub-array gitu ya. Ya, kita bisa namanya double looping. Jadi di looping for untuk X, X tersebut adalah elemen-elemen yang ini, 1 dan 2. Kemudian kita looping lagi. Jadi di dalam 1 tadi, ya kita ambil 1, 2, 3. Kemudian yang di belakang juga sama, 1, 2, 3 kayak itu. Nah, caranya X adalah elemen dari ARR dan Y adalah elemen dari X kayak gitu. Jadi ini kan ARR. Nah, elemen dari ARR ya ini 1, ini 2. Itu yang disebut X1 dan X2. Kemudian Y-nya ya ini Y1, Y2, Y3. Ya kemudian lagi Y1, Y2, Y3 kayak itu. Jadi keprint deh semua elemennya gitu ya. Nah, tapi kan kalau 2 dimensi mungkin masih bisa for ya, double for. Tapi kalau udah n dimensi, 10 dimensi gitu kan kayak for-nya itu udah menjalar-jalar terlalu banyak lah, nggak efektif algoritmanya. Jadi kita perlu yang namanya fungsi bawaan dari NumPy sendiri yaitu nditer. Jadi kalau pakai np.nditer, nah nanti dia otomatis dia akan mengakses elemen-elemen terkecilnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, bukan kayak gini lagi, bukan 1, 2, 3, 4, bukan paket-paketan gitu. Kayak gitu ya. Jadi itulah fungsi dari kegunaan dari si NumPy sendiri, mempermudah kita sehingga tidak perlu looping yang terlalu panjang, for seperti itu. Nah, kemudian kalau kita pengen looping tadi kan ya kita print aja gitu ya. Ya apa adanya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita pengen mengubah angka atau elemen-elemen ini menjadi sebuah data type yang berbeda, maka kita bisa tuliskan ini op data types, lalu kita pengennya apa? Misalkan s string. Jadi angka 1, 2, 3 itu kita akan ubah menjadi string. Aslinya kan integer ya. Nah, jangan lupa kasih buffer. Ya, buffer itu kayak semacam tempat apa sementara gitu ya. Misalkan kita mau memindahkan gelas air dari gelas 1 ke gelas 3. Nah, kita perlu yang gelas kedua misalkan biar enggak apa ya, biar enggak capek misalkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, tempat sementara lah intinya. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Tapi dengan adanya OP data types ini, selain kita looping bisa apa namanya, ngeprint apa adanya 1, 2, 3, tapi dia sekaligus juga bisa ngubah menjadi sebuah tipe data yang lain. Jadi ini sudah menjadi string ya, angka 1, 2, 3-nya. Nah,
Kalau kalian mau iterasi dengan step, jadi kalian kan punya 1, 2, 3 sampai 8 nih. Pasti akan tercetak dong 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau kalian cuma mau bilangan ganjil misalkan ya. Jadi kan kita perlu melompati satu lompatan ya. Jadi 1 lompat, lalu 3 lompat, lalu 5. Nah, jadi kita kan berarti kan untuk dari 1 ke 3 itu ada berapa langkah? 1, 2. Jadi kita perlu stepnya itu sama dengan 2. Nah, ini titik 2 karena ininya kita mau akses seluruh elemen. Tapi kalau kalian definisikan ininya 0, ya berarti cuma ini aja yang kita looping. Atau ininya 1, ya berarti yang di looping yang belakang aja. Nah, sedangkan ini start finishnya juga titik 2, ya karena kita mau seluruhnya, nggak terbatas pada elemen tertentu. Jadi intinya adalah titik 2 ini ya berarti kita seluruhnya aja gitu loh. Nah, stepnya baru 2. Berarti yang tercetak ya ini 1, lalu 2 langkah. 1, 2 berarti ketiga, lalu 2 langkah, lalu kelima kayak itu. Jadi bilangan ganjil. Nah, kemudian selain for looping yang pakai ND iter dan sebagainya, kita juga bisa pakai ND enumerate. Nah, enumerasi ini selain ngeprint ininya secara apa ya, original, elemen-elemennya, kita juga bisa ngeprint ininya, apa namanya? Indeksnya kayak gitu. Jadi indeks dan X-nya. X itu adalah ya elemen-elemen ini ya, 1, 2, 3 itu. Nah, indeksnya berarti berapa? Kalau Python kan dimulai dari 0 ya. Berarti yang ke print 0, 1, 2 kayak gitu. Misalkan ini nilainya 579 atau 100, 105, 110, ya tetap X-nya akan seperti itu, tapi indeksnya tetap 0, 1, 2 gitu. Nah, gunanya nanti ini sangat berguna sih, misalkan kalian akan membandingkan dua buah array. Misalkan tinggi badan anak-anak kelas A dan tinggi badan anak-anak kelas B. Jadi, absen pertama nih, tinggi badannya lebih tinggi yang mana, anak kelas A atau kelas B, kemudian anak yang kedua, dan seterusnya. Nanti indexing ini sangat berguna, kayak gitu. Tapi mungkin itu lebih ke advance sih, atau intermediate, bukan di bagian sampai dasar, kayak gitu. Nah, yang penting kalian bisa tahu dengan ND enumerate, kalian bisa mengeprint atau looping pada data asli dan juga si indeksnya kayak gitu. Nah, sama untuk yang dua dimensi arraynya. Nah, jadi ada indeksnya kan tentu saja ada yang 00 ini. Tapi kalau yang 01 ini. Jadi kan karena ini array dua dimensi, indeksnya pun ada 2. Kemudian kita mau joining array. Ya, pertama kita bisa menggunakan concatenate. Nah, jadi dengan concatenate ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan array pertama nih, 1, 2, 3. Array kedua 4, 5, 6. Kalau kita gabung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah concatenate. Concat lah, digabung. Nah, kalau kalian mau gabungkan pada array 2 dimensi, tapi aksisnya sama dengan 1, ya berarti enggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan kayak gitu ya, bukan ini, kemudian ini. Atau ini sama kemudian ini, tapi ke bawah nih. Kita lihat ya. Jadi 1, 2, 5, 6, kemudian 3, 4, 7, 8. Kalau aksisnya 1, kayak gitu. Kan ke bawah aksis 1 itu, kayak flipping lah, di flip, dibolak-balik. Kemudian ada yang selain concatenate, tadi ada yang namanya stack. Jadi stack sendiri itu kalau aksisnya 0, maka dia akan lurus. Jadi 1, 2, 3, baru 4, 5, 6. Tapi kalau concatenate kan langsung dilabas saja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau stack dia 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Kalau aksisnya 1, berarti dia ke bawah. 1, 4, oke. Kemudian 2, 5, kemudian 3, 6 kayak gitu. Jadi aksis itu gunanya untuk flip antara horizontal vertikal gitu. Nah, kemudian ada yang namanya hashtag. Nah, kita lihat dulu hashtag itu apa. Berarti dengan hashtag itu sama dengan kayak concatenate ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dilajur semua aja gitu. Dilabas. Bahasa Indonesianya apa sih? Diterjang ya. Kemudian ada vstack. Vstack ya berarti apa adanya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan ke bawah. Berarti ini kayak semacam yang aksisnya itu 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau yang di stack itu deep stack gitu ya. Deep. Nah, itu dia ke bawah. 1, 4, 2, 5, 3, 6 ya. Semacam kayak aksisnya 1 tadi. Cuma ini bracketnya ada 3. Kayak gitu. Atau dimensi arraynya 3. Kemudian ada yang namanya splitting ya. Splitting array. Jadi, ini kan ada 6 elemen dalam array satu dimensinya.
Nah, kita mau jadi bagi 3, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Karena 2 kan, 6 bagi 3 kan 2. Nah, jadi punya masing-masing 2 elemen pada tiap array yang sejumlah 3 kayak gitu. Kalau kalian mau baginya nggak pas, misalkan tadi kan pas ya, 6 bagi 3 kan ya pas dua-dua gitu loh. Kalau ini 6 bagi 4 kan nggak bisa. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang pertama, bisa nih, ambil 2. Nah, kemudian ambil 2 lagi. Nah, sisa 2 nih. Padahal harus 4 baginya. Berarti kan harus dipisah. 5 dan 6 harus dipisahkan. Terpisahkan, kayak aku dan dia. Kemudian, untuk akses array-nya, ya kalau tadi kan kita lihat di sini, ini kan ada 3 array ya, array pertama, array kedua, dan array ketiga. Tapi di sini ada kata-kata array-nya, kan nggak mungkin ya kita ngolah data ada kata-kata array gitu kan. Ya makanya tinggal kita nama array kita setelah array underscore split, yaitu untuk splitting ya dari tadi. Nah, setelah di array underscore split, kalian akses nih, kalian masukkan ke variabel apa kan? Misalkan ke 0, ya berarti yang kita akses yang ini, 1, 2. Kalau ke 1, array ke 1, berarti ini. Kalau array kedua, berarti ini. Kayak gitu. Kita lihat ya, hasilnya pasti sama. Nah, cuma nggak ada kata-kata array-nya di awal. Oke, kemudian selanjutnya splitting pada 2 array. Nah, ini nggak ngaruh ya yang di dalam elemennya. Yang penting kan ini ada 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya berarti kita tinggal dua-dua. Ini 1, ini 2, ini 3. Sama dengan yang bawah. Meskipun isinya 3 elemen, ini 2 elemen, tapi sama. Kan ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ya dua-dua. 1, 2, 3. Kayak gitu ya. Jadi 3. Kayak gitu. Kita coba run deh. Ya, jadi kayak gitu tadi seperti yang saya sebutkan. Jadi yang di dalam ininya nggak ngaruh. Karena yang kita split itu kulit terluarnya atau dimensi tertingginya. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti ini 1, 2, 1, 3, 4, 2, 5, 6, 3. Kayak 3 array gitu. Yang di dalamnya nggak ngaruh. Nah, baru ngaruh apabila kita aksesnya sama dengan 1. Jadi kan flip nih, kita mau bagi jadi 3. Berarti jumlah elemen di sini harus ada 3. Karena ini kan array pertama nanti yang terbentuk adalah 1, 4, 7, 10, dan seterusnya sampai 16 ini. Pokoknya yang elemen paling kiri. Kemudian array yang kedua yang tengah, array yang ketiga itu yang paling kanan. 3, 6, 9, dan seterusnya itu. Jadi kayak gitu kalau aksesnya 1. Tapi kalau aksesnya 0, ini jumlah array-nya mau 4, 10 itu nggak masalah. Tapi kalau aksesnya 1, ya jumlah ini harus sama dengan panjang dari tiap array paling kecilnya, array dasarnya. Kemudian hashsplit sama ya. Hashsplit itu kan kayak ini, kayak yang tadi. Harus sama ya, 1, 4, 7, 10, 13, 16 kayak gitu ya. Jadi ke bawah. Ini kan harusnya 4, 5, 6 kan di bawahnya ya. Jadi kayak gitu sih. Nah, setelah tadi apa sih? Hashsplit itu apa ya? Oh, tadi belum hashsplit ya. Ini yang hashsplit. Ya, kayak gitulah. Hashsplit itu sama dengan yang ini array split biasa cuma aksesnya 1. Kemudian setelah hashsplit kita bisa searching array. Nah, misalkan kita mau nyari nih yang 4, apa namanya? Yang elemennya 4 ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4. Nah, kita mau cari yang ini sama ini. Jadi dia ada di indeks keberapa? 0, 1, 2, 3. 3 ya. 4, 5. Nah, kayak gitu. Jadi kita ngeprintnya indeksnya. Indeks ketiga 5 dan 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Kemudian kalau yang ini sama modulo. Jadi yang bilangan genap berapa aja sih gitu ya, di mana aja ya, kita pakai where kayak gitu ya kalau kita searching mencari indeks keberapa pada kriteria tertentu. Kemudian kita bisa search sort. Maksudnya search sort adalah kita punya angka 7, kita harus masukkan ke berapa gitu ya, harus masuk ke dalam indeks ke 1 karena ini 0, 1, 2, 3. Nah, jadi urutan ke 1, bukan urutan ke 0, karena 0 itu ya ini 6. Kalau ini 5, berarti kan di antara ini paling kecil, berarti dia masuk ke urutan ke 0. Jadi 1 dan 0 ya, untuk 7 dan 5. Jadi dia itu harus urut
Nah, kemudian ini harus diletakkan kemana nih? Yaitu angka 7-nya, posisinya, biar urut, kayak gitu. Berarti kan di sini, kayak gitu. Kalau 5 kan paling kecil ya, berarti yang paling kiri. Kayak gitu. Saya ulangi penjelasannya biar agak teringat dan lebih paham gitu. Kemudian kalau itu dari kiri ya, sisi kiri indeksnya. Tapi kalau dari sisi kanan, misal kita punya angka 7, harusnya dia di posisi berapa? Kalau dari sisi kiri kan gampang ya, 0, 1, selesai. Berarti hasilnya 1. Tapi kalau dari kanan berarti 1, 2, Python dari 1 ya, 0, Python dari 0 ya, sorry, sorry. 0, 1, 2. Hasilnya 2 ya, kalau dari kanan. Nah, kita juga bisa multiple value. Jadi sekaligus ya, ini 2 berarti dari tempatnya di mana? Di antara ini kan 1, 2, 3. Berarti elemen ke 0, baru 1. Ini elemen kedua, ini elemen ketiga. Berarti 1, 3, 5 pasti. 1, 2, 3 ya. Ini kalau dimasukkan ya. Intinya di sini kalian masukkan aja gitu loh. Ini misalkan 2 itu berarti di sini kan ada tengah-tengahnya 1 dan 3 ya. Berarti kan ini elemen ke 0, ini elemen ke 1 dan seterusnya kayak itu. Nah, saya agak mengejar waktu juga ya. Ternyata pembahasan array udah 16 menit loh ini. Kalian masih semangat kan ya? Setelah kita membahas apa tadi? Searching, kemudian apa yang pakai where dan juga search sort kayak gitu ya. Nah, sekarang kita bisa sorting atau urutkan. Ini kan 3201. Nah, kalian bisa urutkan menjadi gampang kan ya, 01, 23 gitu ya. Nah, kalau alfabet dia pakainya huruf depannya dulu. Jadi apple. Ah, apple, apple ya, apple lah. Apple, kemudian banana, B ya, kemudian cherry, C. Berarti kan apple dulu, baru banana, baru cherry. Nah, kemudian dari boolean, false itu kan 0, true itu 1. Berarti kan ini dulu, false dulu. Kalau nilai logika kan gitu ya. Kalau kalian tahu false itu 0, true itu 1. Jadi false, true, true. Kalau diurutkan. Nah, kemudian kalau apa dimensinya lebih tinggi dari 1, arraynya ini 324, 501, berarti ngurutkannya per elemen. Ini kan berarti 2, 3, 4. Kemudian ini 0, 1, 5. Ngurutkannya gitu. Ini. Nah, kemudian kita juga bisa filtering. Jadi misalkan ada namanya true, false, false, true, false, true, false. Nah, true yang pertama itu milik 41, false itu milik 42, true itu milik 43, dan false itu milik 44 gitu. Nah, kenapa bisa saya katakan milik-milik kayak gitu? Karena array pertama ini array kita, kemudian kita kasihkan tempelkan ini si x-nya kayak gitu. Jadi melekat 41 true, 42 false, 43 true, 44 false. Jadi si array sendiri akan ke print, di print itu hanya yang true. Jadi yang true kan cuma 41 dan 43. Ini ya. Nah, yang terakhir, misalkan kalian mau apa namanya ngeprint elemen array yang lebih besar dari 42. Ini kan ada 41, 42, 43, 44. Secara manusia kan kita gampang ya, yang di print cuma 43 dan 44. Tapi komputer agak ribet, karena kan kita harus membuat scriptnya dulu. Jadi kita bisa sediakan array kosong. Nah, jadi kita bisa gunakan looping. Cara yang pertama ini ya, looping ketika elemennya itu lebih besar daripada 42, maka dia akan dikasih nilai true pada array kosong ini. Tapi akan dikasih false pada pada elemen filter array kosong ini jika kurang dari sama dengan 42. Jadi misal nih 41 lebih besar dari 42 enggak? Enggak kan? Berarti filter ARR-nya keisi pertama false. Kemudian 42 lebih besar dari 42 salah karena sama dengan. Jadi false lagi. 43 lebih besar dari 42 true. 44 lebih besar dari 42 true. Jadi array ini yang kosong menjadi terisi false, false, true, true. Karena kita pada filter itu yang di print cuma yang true, berarti kan yang true ini ya. Tadi kan false, false, true, true. Berarti yang true, true itu yang dua terakhir, jadi 43, 44. Nah, benar kan? Yang angka yang lebih besar dari 42 itu 43 dan 44. False, false, true, true. Nah, kemudian kita bisa mengubah sintaks ini atau logika ini, algoritma ini menjadi lebih efektif. Karena kan di sini ada yang namanya for looping. Tentu akan memakan time, waktu, dan juga komputasinya, resource-nya, computing resource-nya. Nah, jadi kita bisa ubah menjadi nggak perlu bikin array kosong,
dan juga nggak perlu looping. Jadi tinggal kalian buat array, kemudian jika elemen dari array atau array itu sendiri itu lebih besar dari 42, maka ya dia akan yang di print gitu. Jadi tinggal filternya itu ARR lebih besar dari 42. Jadi array-nya dibandingkan dengan sebuah angka. Nah, kemudian filternya itu dimasukkan, ditempelkan kepada array yang asli. Nah, sehingga bisa kita lihat bahwa yang ke-print itu 43 dan 44. Karena yang lebih besar dari 42 kan memang 43 dan 44. Tapi sintaknya menjadi sangat ringkas karena cuma satu baris ini menggantikan ini. Ini panjang juga. Nah, jadi kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari seri NumPy. Akhirnya selesai buat NumPy, tapi kayaknya masih ada pretelan dikit-dikit sih. Tapi itu ntar aja. Oke, semoga kalian bisa paham basic maupun penerapannya Python. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.